Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat PKRS, Rumah Sakit Umum Purusada Tembilahan. Kali ini kita akan mengadakan bincang-bincang sehat bersama narasumber kita yang sudah hadir di ruangan ini, yaitu Bapak Dr. Haji Irianto SPPD atau spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Baik. juga pemirsa sekalian. Ya, terima kasih Pak sudah bisa hadir di ruangan ini sebagai narasumber pada bincang-bincang sehat kita pada pagi ini ya Pak ya. Baik, menurut informasi yang kita dapatkan bahwa 34% dari seluruh penduduk dunia itu mengidap hipertensi ya Pak ya, begitu kan? Nah, itu cukup besar ya Pak ya, angkanya 34%. Nah, makanya pada pagi ini kita mengadakan bincang-bincang sekitar masalah hipertensi. Mungkin masyarakat juga belum banyak atau ada yang belum mengetahui apakah itu hipertensi. Pada saat ini, hari ini kita bisa bertanya kepada beliau bahwa apakah itu hipertensi dan apa saja yang terkait dengan hipertensi. Baik, Pak Dokter, mungkin kita di sini, Bapak sebagai dokter yang ada di Rumah Sakit Umum Purusada Tembilahan ini banyak mungkin menerima atau melayani pasien dengan penyakit hipertensi ya Pak ya. Nah, saya rasa juga ini juga banyak kita terima pasien seperti ini. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu pengertian dari hipertensi ini. Masyarakat mungkin hanya tahu hipertensi atau darah tinggi gini. Nah, tapi mungkin belum mengetahui apa itu definisinya secara yang benar gitu. Boleh jelaskan Pak? Ya, secara umum ya definisi hipertensi itulah apabila tekanan darah seseorang itu yang menetap di atas 140/90 mm Hg. Ya. Kita tahu kan tensi itu biasanya ada pernya ya. Salah satu yang tinggi ya di atas 140/90 mm Hg itu dikatakan hipertensi ya. Memang ada klasifikasinya, tapi secara umum dikatakan bahwa di atas 140/90 tensi itu dikatakan sudah penyakit darah tinggi ya. Ya, jadi di atas 140/90 mm Hg ya Pak ya, udah bisa dikatakan hipertensi. Ya, nah ini pemirsa, ini salah satu gejalanya ya Pak ya, berarti termasuk salah satu gejala juga ini hipertensinya, tandanya ya, tanda bahwa apabila kita mengalami tekanan darahnya meningkat sekitar 140/90 mm Hg bisa dikatakan ini adalah hipertensi. Nah, dalam mungkin masyarakat juga mengenal bahwa hipertensi ini dikatakan sebagai the silent killer atau pembunuh diam-diam, pembunuh berdarah dingin barangkali nih ya, bisa dikatakan gitu ya Pak ya. Ini apa maksudnya nih Pak? Ya, salah satu penyebab kematian dunia ini kalau penyakit adalah adanya hipertensi ya. Maka juga di Indonesia salah satu penyebab tertinggi kematian itu adanya hipertensi ya. Hipertensi ini juga tidak semua orang tahu ya bahwa dia itu menderita hipertensi. Jadi ada suatu penelitian ya, ada istilah mengatakan tuh setengah ya, the rule of half ya, dia aturan dari setengah. Jadi andai kata orang dewasa itu dikumpulkan, diukur tensinya itu, maka didapatkan tuh hampir setengahnya itu adalah tensinya penderita hipertensi, hampir separuhnya. Kemudian dari separuhnya itu, hanya separuhnya lagi yang tahu bahwa dia itu menderita hipertensi. Jadi banyak yang sebenarnya hipertensi itu sudah ada, tapi dia tidak ada gejala, tidak ada sakit kepala, tidak ada mual muntah, tidak ada keluhan lain, jadi dia tidak berobat, padahal dia sudah menderita hipertensi ya. Kemudian dari yang separuhnya yang sudah mengetahui dia sudah menderita hipertensi itu hanya separuhnya yang berobat ya. Hanya separuhnya lagi yang mau berobat. Nah, jadi walaupun dia sudah menderita hipertensi, sudah tahu, itu tidak semua mau berobat ya, apalagi yang tidak ada gejala ya. Jadi hanya separuhnya yang mau berobat, dan yang separuhnya yang berobat nih juga hanya separuhnya yang terkontrol gula darahnya, tensinya. Dia sudah berobat ya, tapi kadang-kadang dia berobat tidak teratur ya,
kemudian juga makan obatnya juga tidak teratur, olahraga atau dietnya tidak dipatuhi. Jadi hanya separuhnya yang tensinya dapat terukur ya, dapat terkontrol ya. Kontrol. Nah, jadi akibat ini banyak pasien-pasien itu yang tidak tahu dia masuk ke rumah sakit sudah stroke, sudah tak sadar, sudah sakit jantung, bahkan ada juga yang sudah cuci darah. Ya. Jadi inilah yang katakan bahwa pasien itu tidak tahu sudah membunuh secara diam-diam kepada pasien kepada penderita hipertensi itu. Itu pengertiannya bahwa disebut hipertensi adalah di silent killer ya. Oh gitu. Jadi ini mungkin pencari yang mendengarkan bahwa the silent killer itu adalah pembunuh diam-diam. Tidak disadari. Jadi penyakit hipertensi ini artinya tidak disadari oleh kita ya Pak ya. Ya. Nah separuh dari kita mungkin yang ada di ruangan ini mungkin menderita hipertensi. Walaupun belum ada gejala ya. Iya. Nah seringnya tanpa gejala ya Pak. Akhirnya kita tidak menyadari bahwa kita sudah mengidap hipertensi juga gitu. Nah separuhnya lagi kata dokter tadi separuhnya lagi dari yang mengidap tidak berobat. Nah separuhnya lagi juga tidak terkontrol. Nah seperti itu. Akhirnya makanya ini hipertensi dikatakan adalah sebagai pembunuh diam-diam atau pembunuh darah dingin lah gitu ya. Nah Pak. Nah mungkin masyarakat juga butuh ini penjelasan Pak, bagaimana apa aja gejala-gejala dari hipertensi tersebut? Ya, dikatakan tadi ya hipertensi itu banyak yang tidak bergejala ya, padahal sudah tekanan darah tinggi. Tapi ya kalau dia bergejala, sering pasien itu akan berubah ya. Misalnya gejalanya adalah bisa sakit kepala ya, bisa mual muntah, bahkan ya kalau sudah lanjut hipertensi itu bisa stroke ya, bisa sesak napas ya, bisa mata kabur ya, oleh karena sudah merusak matanya ya. Ya banyak juga pasien sudah harus cuci darah ya, aliran darah ke sehingga ke badannya kurang lancar, sehingga sering kesemutan ya. Itu salah satu gejala hipertensi ya. Jadi banyak juga ya gejala-gejala hipertensi yang mungkin belum kita ketahui ya. Goyang-goyang pun kadang kata orang Banjar sih raum katanya. Salah satu kemungkinan penyebab adalah hipertensi ya. Nah ini mungkin harus kita sadari bahwa kita harus bisa menilai apakah kita sudah terkena hipertensi atau tidak dengan gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh dokter Irianto tadi. Seperti mungkin mengalami pusing, sakit kepala, yang kadang-kadang kita menganggap sepele ini Pak ya. Yang paling penting lagi sebenarnya tidak menunggu gejala, rajin menghipertensi. Maka peringatan Hari Hipertensi Sedunia pada bulan Mei kemarin, kita itu mencanakan agar kita masing-masing ini mau mengukur tensi sendiri ya. Jadi ada temanya ukurlah tensi, kemudian kontrol. Mudah-mudahan tidak ada komplikasi akibatnya ya. Jadi kita mencanakan rajin-rajin atau selalu memeriksakan tensi sendiri ya. Boleh beli alat sendiri. Jangan menunggu gejala baru berobat, karena kalau sudah bergejala tentu sudah ada komplikasi. Dan seperti kita sebutkan tadi, separuhnya penderita hipertensi itu nggak tahu dia karena tak ada gejala ataupun dia tidak terlalu memperhatikan ya. Jadi yang paling bagus itu kita gejala tak ada gejala tetap rutin ya Pak ya. Apalagi yang sudah yang punya faktor risiko ya. Misalnya ya obesitas ya, ada penyakit lain seperti diabetes. Kemudian juga pada perempuan sudah berumur 55 tahun ke atas, laki-laki sudah 5 tahun ke atas, sudah mulai tua ya. Yang sudah ada genetiknya juga ya. Faktor genetik ya, hipertensi juga ada genetiknya ya, maka lebih care lagi kita ya, lebih rajin memeriksakan tensinya ya. Artinya ada ini faktor risikonya adalah dari garis keturunan gitu. Kalau orang tua mungkin menderita tekanan darah tinggi, artinya kita kemungkinan besar juga akan bisa mengidap tekanan darah tinggi ya Pak ya, hipertensi. Nah tadi Bapak menyebutkan di usia perempuan 55 tahun, baik juga 55 tahun, di antara dua jenis kelamin ini mana yang lebih beresiko Pak untuk terjadinya
hipertensi? Ya pasti kalau di disclaimer-nya laki-laki, tapi kalau Laki-laki perempuan ya Pak ya? misalnya lebih faktor risikonya lebih tinggi itu di atas umur 55 tahun. Oh ya. Kalau laki-laki itu 45 tahun ya. Tapi Oh, ya. yang paling penting kita ya faktor-faktor risikonya itu ya obesitas, ya ada penderita diabetes, umur, ada genetik ya. Iya. Eh, Turunan. ya, Mungkin kebiasaan hidup juga ya Pak, ya, sehari-hari ya. rokok juga ya. Rokok nih Ya. bapak-bapak ini mungkin ya, yang perokok. Ini berisiko ya Pak ya, yang perokok berisiko pada hipertensi, kayak gitu ya. Yang kurang olahraga juga ya. Nah, artinya ini memang banyak dari kebiasaan hidup kita sehari-hari sebenarnya juga pencetus terjadinya hipertensi gitu ya Pak ya. Maka kita pun penanganan atau pengobatan hipertensi itu juga dari mulai diet, pola hidup juga ya, baru obat-obatan itu karena memang ya salah satu faktor yang menyebabkan hipertensi juga dari kebiasaan hidup ya. Oh ya. Diet juga ya. Ya. Nah ini kan karena banyaknya terjadi hipertensi yang tidak disadari masyarakat juga, mungkin perlu juga masyarakat tahu apakah hipertensi ini bisa menyebabkan penyakit lain atau mungkin ada penyakit lain yang bisa menyebabkan hipertensi, Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga. Secara umum hipertensi ini ya 50%, sekitar 50% itu tidak tahu penyebabnya ya, yang pasti tidak tahu ya. Salah satu tadi ya faktor-faktor dia ada genetik, usia ya, juga ada suku dan ras ya, ada penyakit lain. Hanya 10% yang diketahui penyebabnya itu biasanya hipertensi sekunder ya, itu ada memang penyakit lain dari ginjal jadi hipertensi ya, penyakit hormon dia jadi hipertensi ya. Gejala yang akibat dari hipertensi ini yang kita harus waspadai ya, karena hipertensi bisa menyebabkan penyakit jantung ya, tensi udah lama tinggi, jantungnya bengkak ya, akhirnya jantungnya lemah, ada serangan jantung bisa, kemudian juga bisa merusak ginjal, lama hipertensi, bisa gagal ginjal, bahkan pasien-pasien yang cuci darah di rumah sakit kita termasuknya itu salah satu penyebab utamanya adalah karena hipertensi ya. Ya stroke juga ya, stroke juga kan sering orang masuk ke rumah sakit tersadar hipertensinya lebih 200, kadangnya sampai 250. Dia penyebab salah satunya dari karena hipertensi ya. Iya. Jadi itu akibat mata juga ya, mata. Jadi ada mata yang retinopati hipertensi, jadi matanya kabur jadinya ya oleh karena hipertensi, dan itu bisa dikoreksi dengan kacamata ya. Oh itu. Jadi ya, kemudian juga ada lagi laki-laki bisa hipotensi juga, hipertensi ya. Ya banyak akibat hipertensi ini yang merusak dari organ tubuh kita ya. Nah, jadi dari penjelasan dokter tadi bahwa banyak akibat dari yang tidak baik dari hipertensi ini, maka perlu kita sadari bahwa dari sekarang mulailah kita mungkin memeriksakan diri, memeriksakan tekanan darah kita setiap hari bisa, setiap hari masyarakat juga bisa menggunakan hipertensi digital untuk memeriksakan tekanan darah sendiri. Ya, murah juga ya. Gampang ya Pak ya, caranya juga gampang kayak gitu ya. Kalau nanti kita tahu cara mengukurnya bisa belajar dengan yang udah tahu atau parameter atau bisa dibuka di YouTube ya, gimana cara mengukur standar hipertensi ya. Ya sekarang gampang ya Pak mencari ilmu asal mau aja kan. Nah di internet juga banyak itu ya. Kemudian Pak ini mungkin kita juga perlu menyampaikan kepada masyarakat apakah bagaimana pengobatan hipertensi ini Pak? Prinsip pengobatan hipertensi yang pertama tentu diet ya. Kita harus mengurangi ya garam ya. Ya. Seperti di daerah kita ini banyak ikan asin, kecap asin, itu harus dikurangi ya garam-garaman karena itu akan menaikkan tensi. Selain juga lemak-lemak ya, karena itu faktor pendukung ya untuk dislipidemia ya. Harus banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya. Nah, kemudian ya modifikasi hidup lain adalah olahraga, gerak badan. Ada penelitian mengatakan dengan setiap hari kita berolahraga sekitar 30 menit itu sudah menurunkan risiko hipertensi itu 5-10% ya. Jadi dengan olahraga, tapi olahraga itu memang terukur ya. Teratur ya Pak ya? Terukur, misalnya setiap 30 menit setiap hari. Hari ya Pak ya? Kalau kita hanya senam seminggu sekali ya tidak akan berpengaruh ya. Tidak pengaruh ya Pak ya? Olahraga yang paling bagus itu misalnya aerobik, jalan, sepeda ya, atau olahraga lainnya ya. Tergantung usianya.
Kalau ada merokok, berhenti merokok, ya, pola hidup sehat, cukup tidur, ya, olahraga ini. Nah, kemudian juga baru dengan obat-obatan. Ya, yang paling penting mungkin kita harus memeriksakan ke dokter, ya. Jadi dokter bisa memilih obat-obatan yang sesuai dengan keadaan klinis kita, ya. Obat-obatan juga bisa satu macam, dua macam, tergantung klinis dan gejala dan klinisnya, ya. Dan yang paling penting juga berobatnya ini adalah keteraturan, karena hampir sebenarnya orang hipertensi ini berobat seumur hidup, ya. Jarang sekali orang hipertensi itu yang tidak lagi makan obat tuh, masih ada lah, tapi jarang, ya. Seringnya memang harus kontrol atau berobat seumur hidup. Ini sering pasien-pasien tuh malas, jadi ya dia tidak kontrol lagi, tahu-tahu sudah 200 tensi, tahu jatuhnya sudah serangan jantung, sudah stroke, ya, tapi akibat dari hipertensinya itu. Dia makan obat terus. Dan sekarang adanya BPJS itu sangat mendukung. Maka penyakit hipertensi juga penyakit diabetes itu termasuk penyakit kronis, namanya prolanes. Ya. Jadi sebenarnya bisa berobat ke Puskesmas, kemudian Puskesmas merujuk ke rumah sakit memberikan obat. Bisa nanti di ASN itu ada PRB kan. Jadi setiap rutin ngambil obat sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau kapan nanti ke rumah sakit lagi, dicek-cek komplikasi yang lainnya, bisa periksa jantung, laboratorium. Bahkan ada juga tiap 6 bulan sekali itu BPJS sudah menanggung pemeriksaan lengkap setiap pasien prolanes yang kadang-kadang ini sering terlupakan oleh pasien ataupun klinik Pratama ataupun Puskesmas, ya. Jadi sebenarnya sudah ada menyediakan pemeriksaan profil lipid, kolesterol, trigliserida, HDL, kemudian fungsi ginjal, urean kreatinin, bahkan diperiksa juga mikroalbumin yang mengatakan bahwa seorang itu kemungkinan sudah mau merusak ginjalnya, sehingga kita sudah ini tinggi, kita sudah hati-hati, ya, kita hati-hati dan kita mau obatannya lebih maksimal sehingga tidak sampai menjadi penurunan fungsi ginjal lebih berat. Itu ada 6 bulan sekali. Jadi pasien-pasien memeriksakan itu. Dia ada laboratorium yang ditunjuk oleh bersama dengan BPJS yang memeriksakannya, tapi gratis ya, 6 bulan sekali. Itu masih sedikit yang memanfaatkan pemonitoran itu, padahal gratis, ya. Ya, apakah ini pasiennya tidak tahu, ataukah juga klinik Puskesmasnya itu kadang terlupa untuk menjadwalkan pemeriksaan itu. Apabila ada komplikasi lainnya, itu bisa dirujuk ke rumah sakit, ya, sehingga kita menangani lebih baik lagi, ya. Ya, jadi masyarakat mungkin pasti tahu nih bahwa pengobatan hipertensi itu sudah harus seumur hidup gitu Pak, ya? Ya, hampir seumur hidup. Ya, artinya jika kita mengidap hipertensi, kita harus rutin nih ceknya, kemudian kita mengkonsumsi obat hipertensinya juga gitu. Kenapa? Ini untuk mencegah komplikasi ya. Gitu ya, karena banyak kalaupun sudah ada komplikasi, ya mencegah jangan tambah berat. Iya. Ya, yang paling utama adalah pengontrolannya. Bisa saja obatnya nanti dikurangi, bahkan mungkin tidak perlu obat, tapi tetap pengontrolannya. Banyak juga masyarakat merasakan bahwa makan obat lama-lama takut merusak ginjal katanya. Padahal justru ketika dia hipertensi, tidak makan obat tensi dibiarkan tinggi, itulah yang merusak ginjal. Bukan obat itu yang merusak ginjal. Ya, jadi banyak salah paham masyarakat takut makan obat nanti merusak ginjal. Kalau obatannya sudah dianjurkan oleh dokter atau Puskesmas pertama, maka itu memang sesuai sudah, ya. Jadi jangan khawatir makan obat jangka lama, ya, untuk hipertensi, ya. Jadi masyarakat juga perlu memahami nih bahwa mengkonsumsi obat hipertensi bukan menyebabkan penyakit ginjal, justru jika hipertensi dibiarkan lama-lama itu yang akan merusak ginjal, ya Pak, ya. Nah, masyarakat juga bisa nih berobat di Puskesmas secara gratis, tapi yang memiliki BPJS. Ada program Prolanis yang khusus untuk penyakit kronis nih Pak, ya. Diabetes sama hipertensi. Nah, hipertensi dan diabetes juga gitu. Jadi 6 bulan sekali juga ada pemeriksaan gratisnya oleh BPJS. Iya, ditanggung oleh BPJS nih. Jadi kita nggak perlu khawatir lagi, ya Pak, ya, biaya yang besar. Justru kita kalau kita nggak menggunakan BPJS, obat-obat tersebut mahal kan Pak? Nah, jangka panjang makan obatnya. Iya, ya Pak, ya. Pemerintah sebenarnya sudah punya perhatian khusus, ya, kepada penyakit-penyakit seperti hipertensi ini, karena memang akibatnya memang sangat banyak, ya, besar akibatnya. Ya. Jadi Bapak ada juga menyampaikan tentang diet,
ya diet garam, olahraga. Ini mungkin menjadi juga adalah pencegahan hipertensi ya Pak ya. Iya. Nah selain itu mungkin ada pencegahan hipertensi yang lainnya Pak. Ya salah satunya merokok ya, gitu. Oh Ya. Ya, merokok juga Tidak merokok. misalnya harusnya berhenti merokok ya, ataupun bagusnya tidak merokok ya, kurang olahraga, gemuk, obesitas juga ya. Ya. Selain penyakit-penyakit lain juga bisa ya, seperti diabetes ya, bisa menyebabkan hipertensi ya. Jadi ya kita memang harus pola hidup sehat ya, olahraga. Saya katakan tadi dengan olahraga saja yang teratur 30 menit setiap hari selama jangka panjang itu juga akan menurunkan risiko hipertensi 5-10% ya. Hanya olahraga itu. Olahraga yang Belum lagi kita dengan makanan yang sehat ya, yang seimbang gizinya, tidak merokok ya, pola hidup sehat, tidur cukup ya. Nah, ini sudah banyak yang dijelaskan oleh dokter kita, narasumber kita pada hari ini, bagaimana mencegah hipertensi. Salah satunya adalah dengan mengurangi garam, olahraga yang teratur, pola hidup yang teratur ya, pola hidup yang sehat, tidurnya cukup, dan tidak merokok. Nih bagi bapak-bapak ini yang kadang-kadang tidak sadar nih ya, bahwa merokok itu sebenarnya menyebabkan juga hipertensi gitu. Nah ini perlu diwaspadai juga oleh masyarakat kita ya Pak ya. Barangkali masih ada yang mau disampaikan ya Pak ya mengenai hipertensi ini. Jadi sesuai dengan juga apa kita masih dalam suasana peringatan Hari Hipertensi Sedunia ya, yang baru-baru kemarin rumah sakit yang memperingati bahwa marilah kita care dengan hipertensi ini dengan cara mengukur tensi ya. Ya. Rajin-rajinlah mengukur tensi, kalau ada kesempatan ukur tensi, apalagi orang yang sudah berusia ya, sudah dewasa, atau apalagi usia lanjut ya, laki-laki misalnya 345, perempuan ya, sebelumnya tensinya normal ya, coba ukur lagi tensi ya. Rajin-rajin kita mengukur tensi. Kalau sudah tensi kita di atas 140 per 90, berobat lah ya. Apakah itu ke puskesmas, klinik pertama ataupun ke rumah sakit ya, ke dokter praktek ya. Memastikan kita apakah hipertensi tidak ya. Kalau memang menderita hipertensi ya berobatlah kita ya. Karena apa? Saya katakan tadi ada rule of health itu banyak yang kita menderita hipertensi tidak tahu ya bahwa kita menderita hipertensi karena gejalanya tidak menonjol ataupun tidak diperhatikan. Dan juga banyak yang berobat tidak yang sudah tahu hipertensi itu hanya separuhnya yang sudah berobat. Yang separuhnya sudah berobat itu pun hanya separuhnya yang terkontrol. Ya, jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi sehingga akibat hipertensi ini banyak ya menjadikan orang dari gagal ginjal, darah, jantung, stroke ya. Akhirnya kan ya, kematian ya Pak ya. Nah, saya katakan tadi bahwa salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia adalah akibat hipertensi. Ya, maksud juga di Indonesia. Bahkan prevalensi diperkirakan sebenarnya sekitar data terakhir itu sekitar 34,1% penduduk dunia ini penderita hipertensi. Jadi kalau di Indonesia itu diperkirakan sekitar 65 juta penduduk Indonesia ini banyak ya Pak ya. 34% hampir 50%. Jadi kalau di Inhil ada 700.000 penduduk, 34%, 200.000 penduduknya ada hipertensi. Nah, tapi memang saya katakan tadi banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak berobat, dan banyak yang tidak terkontrol ya. Mungkin salah satu juga Pak, ini hipertensi juga menyebabkan penyakit jantung ya Pak ya? Banyak. Nah itu, gagal jantung. Nah itu bisa mungkin ini harus kita benar-benar kita harus menyadari, kita memahami. Kesadaran sendiri untuk mengukur tensi. Iya, datangnya dari kita sendiri kan? Dari masyarakat takut diukur ketahuan tensinya tinggi katanya. Justru kalau kita diam, kita lebih bahaya gimana? Justru kalau kita lebih cepat obatnya kan lebih gampang dan lebih sederhana ya. Iya. Nah, karena itulah pesan dari kami ya, marilah kita rajin-rajin mengukur tensi kita ya, ada care kita terhadap tensi ya. Nah, baik Pak, ini ada nih karena kita sedang live di Facebook nih Pak ya, ada satu pertanyaan dari sahabat PKRS ini. Pertanyaan, Dok, saya merasa sehat-sehat saja nih. Apakah saya tak perlu khawatir mengalami hipertensi? Ini kayaknya bapak-bapak juga nih ya, kalau lihat dari profilnya. Ya begini. Ya seperti saya katakan tadi, hipertensi itu banyak yang tidak tahu dia hipertensi.
apakah dia tidak ada gejala ataupun dia tidak perhatikan, maka sebaiknya memang rajin kita yang sudah dewasa ya, tapi apalagi yang saya bilang tadi laki-laki sudah umur 45 ke atas, 45 ke atas harus mengukur tensinya ya, walaupun tidak ada keluhan, tidak ada gejala. Apalagi misalnya ada faktor keturunan, ya itu ya faktor keturunan yang pola hidup sehat kurang sehat, misalnya banyak begadang, merokok, apalagi yang gemuk juga ya, ya harus rajin mengukur tensi atau secara teratur mengukur tensinya, biar pasti bahwa kita ini ada penderita hipertensi tidak ya. Kalau misalnya normal ya nanti 3 bulan lagi atau bulan lagi cek lagi. Cek lagi ya Pak ya. Toh mengukur tensi tidak terlalu repot, gampang aja sekarang ya. Iya, Ya. Artinya ini Rajin Pak. mengukur tensi Oke, ya. Pak Boy, jawaban dari dokter artinya kita perlu waspada, ya, Perlu waspada. perlu khawatir juga. Apalagi kalau kita memiliki keturunan, mungkin orang tua bapak ada yang sakit hipertensi, nah perlu kita waspadai, gitu ya Pak ya. Iya. Nah, baik, silakan mungkin ada lagi pertanyaan dari sahabat PKRS melalui live Facebook kami, silakan. Ya. Nah, ada lagi nih Pak, pertanyaan satu dari ibu-ibu nih kayaknya nih. Kalau ibu-ibu nih kayaknya sudah sering suka emosian, suka marah-marah sama anaknya nih. Ini apakah emosi ini bisa menyebabkan hipertensi katanya Pak? Dibalik ya, salah satunya sebenarnya hipertensi sering ya menyebabkan, karena keluhannya hipertensi kan sakit kepala ya, vertigo, gemetar, jadi hari emosian ya. Jadi kata orang marah tuh ya perlu juga hipertensinya ya. Salah satu ya memang tidak selalu ya. Jadi bukan ya. Jadi bukan emosi yang bukan emosi menyebabkan hipertensi ya Pak ya, tapi justru hipertensi mungkin menyebabkan emosi ini. Artinya perlu juga ini dikontrol emosinya juga, hipertensinya dicek dulu gitu. Silahkan cek tekanan darahnya, ukur sendiri bisa gitu kan. Digital alat mengukur digital juga tidak terlalu mahal ya Pak ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih Pak. Nah, ini katanya sering mengkonsumsi nih ibu-ibu nih, apalagi mau lebaran haji ini kan Idul Adha, banyak daging nih gitu. Jadi kita suka mengkonsumsi daging. Apakah ini juga mempunyai dampak ke depannya terhadap hipertensi atau bagaimana nih Pak? Secara langsung ya tidak ya. Secara langsung tidak ya Pak ya. Ke dislipidemia, kolesterol, triglyceridnya bisa ya, tapi secara langsung tidak ya. Yang banyak sebenarnya garamnya tinggi. Tapi pada penderita hipertensi tetap juga harus mengurangi makanan berlemak ya, apalagi bahan kolesterol itu. Kenapa? Karena juga akan menambah faktor risiko untuk dari serangan jantung ya, ginjal dan lain-lainnya ya. Jadi tetap juga kita harus pola hidup sehat. Tapi kalau ya sekali-sekali selama Idul Adha ya nggak apa-apa lah ya, tapi ya harus diimbangi nanti juga olahraga ya, jangan diperiksakan secara rutin. Saya bilang kalau sudah hipertensi ada pemeriksaan koroner setiap 6 bulan sekali. Kalau memang tinggi kolesterol, triglycerida, ada yang lainnya ya ada gangguannya kita diobati ya, jangan dianggap remeh ya. Ya, begitu nih Bu Elviana yang bertanya tadi ya. Jadi bolehlah kita konsumsi daging sapi, tapi mungkin ada batas-batasnya juga ya Pak, tidak terlalu berlebihan. Dan yang penting kontrol tekanan darahnya, itu dia. Nah, masih ada satu pertanyaan lagi rupanya nih Pak. Nih keluarga saya ada yang mengalami hipertensi. Oh ini tadi juga ada, sudah dijelaskan sama oleh dokter, tapi nggak apa-apa, kita jelaskan lagi ya Pak ya. Keluarga saya ada yang mengalami hipertensi. Apakah saya pasti mengalami hipertensi juga nih? Apakah pasti? Gitu. Tidak, tidak pasti. Tapi ada keturunan, sudah ada punya faktor risiko. Andai kita sudah punya faktor keturunan hipertensi, tetapi kita pola hidupnya sehat, ya rajin olahraga, makanan yang seimbang, tidak berlebihan garam, ya tidak merokok, ya kemungkinan tidak kena, ya tidak harus kena. Tapi adanya faktor genetik itu salah satu faktor yang memungkinkan lebih besar kita juga menderita hipertensi, tapi tidak harus semuanya. Ya tergantung mesti ya Pak ya. Tergantung anaknya. Banyak faktor lain lagi ya. Lagi ya. Kalau dia rajin olahraga, pola hidup sehat, Masalah nggak ya Pak ya? merokok,
tidak berlebihan makan garam-garam ini ya mungkin tidak akan Tidak terkena ya. ya. Oh, jadi gitu ya, Bapak, ya apa tadi, Bapak Asraf atau siapa tadi ya? Itu. Jadi kalau memang kita ada keturunan, bukan mesti kita pasti akan mengalami hipertensi. Tapi dibanding orang yang iya, tidak punya lebih besar. yang punya keturunan itu lebih besar. Lebih besar resikonya ya Pak ya, berarti beresiko untuk itu, tapi bukan berarti akan terkena 100%, seperti itu, tidak 100%. Jadi imbangin mungkin dengan pola hidup yang benar, yang baik, olahraga, diet tadi, itu ya. Nah, itu salah satunya. Nah, ada lagi Pak, ini kita masih ada waktu sedikit ya Pak ya. Ini ada hipertensi. Apakah hipertensi ada kaitannya dengan trigliserida dan kolesterol nih? Ya, ada kaitannya ya. Kenapa? Itu salah satu faktor yang bisa mempengaruhi aliran darah, pembuluh darah ya. Jadi akhirnya juga mempengaruhi kayak penyakit serangan jantung, stroke ya. Jadi pada penderita hipertensi, ya, dislipidemia itu harus dikontrol juga ya. Karena akan mempengaruhi ya. Mungkin di masyarakat ini begini kali Pak ya, kadang-kadang suka cek, apalagi ada kegiatan-kegiatan yang pemeriksaan gratis, cek kolesterol. Nah, kolesterolnya mungkin tekanan darahnya tidak tinggi, tapi trigliseridanya atau kolesterolnya tinggi. Nah, ini mungkin barangkali perlu juga pemeriksaan yang lebih intens lagi ya Pak ya. Pada sering kita memang di lapangan sering pemeriksaan pasien kadang datang mengatakan kolesterolnya tinggi dalam pemeriksaan yang stick ini, tapi itu sudah satu screening pertama ya. Tidak ada itu kita setelah ada hasil yang tinggi itu kita ulanglah pemeriksaannya yang dengan puasa ya, dengan laboratorium yang di rumah sakit atau di Puskesmas ya. Jadi maksudnya dengan persiapan. Kalau memang tinggi ya harus diobati ya. Misalnya tingginya tinggi, kolesterol LDL-nya tinggi, HDL-nya rendah ya. Kolesterol tinggi harus diobati. Tapi yang pemeriksaan di lapangan itu kadang tuh screening pertama belum tentu lagi karena kita ya Pak ya. Mesti pemeriksaan lanjut lagi ya Pak ya. Memang kadang-kadang kita tidak puasa ya, sebetulnya pemeriksaannya profil lipid itu harus puasa memang 6-7 jam ya bagusnya ya. Berapa jam Pak? 6-7 jam ya. 6 sampai 7 jam ya. Untuk pemeriksaan lemak dalam darah nih ya. Kalau trigliserida itu lemak dalam darah, mungkin masyarakat belum semuanya mengerti apa itu trigliserida gitu ya. Jadi kalau trigliseridanya ini tinggi tapi tensinya rendah, itu apakah nanti akan mengakibatkan tensinya bisa naik lagi Pak? Tidak ya? Faktor lain lagi berarti ya. Baik, mungkin apakah masih ada pertanyaan dari pemirsa ya masyarakat yang nonton di live Facebook rumah sakit ini? Kami silakan. Oh ya, masih ada. Oh, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini pertanyaannya cukup baik ini kalau menurut saya. Apakah anak-anak bisa terkena hipertensi nih Pak? Ya, saya katakan tadi ya, umumnya hipertensi ini tidak diketahui esensial kepada orang dewasa. Tapi anak-anak ada nanti hipertensi sekunder namanya, jarang sekali ya. Tapi ada, tapi lebih hipertensi sekunder oleh karena ada penyakit lain. Misalnya ada penyakit ginjal hormonnya juga ginjal. Jadi itu bisa menaikkan tensi ya. Tapi secara umum jarang ya. Jarang. Ya. Kira-kira di usia berapa Pak itu bisa terjadi? Kalau ini tidak pastikan, tapi makin meningkat usia itu risikonya makin tinggi ya. Ya, saya katakan tadi yang salah satu pada laki-laki di atas 45 tahun, perempuan di atas 55 tahun, ya itu sudah punya risiko ya hipertensi. Jadi makin biasa kita mengukur yang dewasa di atas 15 tahun ke atas ya, itu di hipertensinya. Tapi makin tinggi usianya tuh risikonya makin tinggi ya untuk menderita hipertensi ya. Ya, nah ini tadi pertanyaan dari Pak Sahrul Hijaji ini tadi ya. Jadi anak-anak juga bisa mengalami ya, tapi risikonya jarang. Ya kecil, jarang. Hipertensi sekunder. Artinya ada penyakit lain yang menyakitkan hipertensi ya. Ya, mungkin sudah banyak terjawab ini pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang saat ini menonton live Facebook kita, bincang-bincang sehat kita.
Mohon maaf tadinya kita mau live juga di Instagram, cuman ada trouble, kita hanya bisa untuk saat ini bisa live di Facebook ya. Baik. Nah, jadi dari apa yang telah kita bincangkan tadi Pak ya, banyak angka hipertensi yang dokter dapatkan selama menjadi seorang dokter spesialis penyakit dalam. Mungkin ada pesan dari Bapak untuk masyarakat kita Pak? Ya, yang menonton salah satu ya. tema peringatan hipertensi tahun 2023 ini ya, peringatan hari hipertensi ini adalah mari kita ukur tensi kita ukur tekanan darah kita, ya kontrol dengan berobat. Mudah-mudahan kita tidak ada terjadi komplikasi atau risiko dari hipertensi tersebut ya. Jadi pesan saya, mari rajin-rajin kita ataupun care kita terhadap tekanan darah. Kita ukur sendiri tekanan darahnya. Ya, itu tadi pesan dari narasumber kita pada hari ini ya, untuk masyarakat bahwa mari ukur tekanan darah. Ya, jadi kita harus waspada dari sekarang, mulai dari sekarang. Yang kalau yang belum pernah mengukur tekanan darah, udah berusia di atas 50 tahun, baik laki-laki atau laki-laki dari umur 45 tahun, perempuan itu. Ya, terutama dewasa, ya. Udah dewasa lah begitu kan. Tapi resikonya mungkin pada resiko lebih besar lagi kalau usianya sudah mencapai 45 tahun bagi laki-laki dan 55 tahun bagi perempuan. Nah, periksakan tekanan darah Anda mulai dari sekarang. Silakan mengukur sendiri juga bisa dengan menggunakan ya, alat-alat yang sudah banyak di pasaran dijual. Mengukur darah digital gitu ya. Baik, mungkin bincang-bincang kita untuk hari ini cukup sekian ya Pak ya. Alhamdulillah cukup menarik apa yang kita bincangkan pada hari ini, dan semoga ini bermanfaat untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Indragiri Hilir ya. Baik, terima kasih kepada pemirsa yang telah hadir nonton secara live pada kesempatan kita pada hari ini. Kami dari tim PKRS Rumah Sakit Umum Bursada mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana teh telurnya nih ada? Teh telur tadi mana? Ini apa nih? Teh telur tuh Pak. Habis apa Pak? Nah, telur tidak apa Pak?